Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Junedi Sunario dari TID 23. Eh, hari ini pertemuan 5 mengenai apa tadi ya? Mengenai requirements engineering. Jadi di dalam requirements engineering itu ada yang namanya interviewing untuk stakeholders yang ada. Jadi misalkan interview untuk para stakeholders, misalkan ada ada namanya pelanggan yang akan menggunakan software tersebut. Jadi software tersebut stakeholders itu melakukan interview pada para pelanggan. Jadi misalnya ada 2 jenis interview nih. Yang pertama close interviews. Jadi para pelanggan yang akan menggunakan akan berkumpul pada suatu tempat. Jadi mereka akan melakukan wawancara, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari stakeholders yang akan memberikan pertanyaan. Jadi pelanggan akan menjawab sesuai dengan ketentuan yang akan dipakai pada software tersebut. Yang kedua ada open interviews. Open interviews itu jadi wawancara ini gimana bilangnya? Wawancara ini para pelanggan akan bersama-sama dengan stakeholders yang ada untuk membahas mengenai isu-isu yang akan digunakan. Jadi gimana bilangnya ya? Pemahaman akan dilakukan bersama dengan stakeholders dengan para pelanggan yang ada. Jadi pada requirements yang ada pada requirements engineering yang ada 2 jenis user requirements. Ada 2 jenis management. Ada 2 jenis requirements engineering. Yang pertama itu user requirements. Jadi user requirements adalah pernyataan dalam bahasa alami yang dapat disertai dengan diagram. Jadi user requirements adalah di dalam suatu faktor external requirements ada itu namanya product requirements. Jadi requirements ini menetapkan membatasi perilaku software yang akan dijalankan. Yang kedua, organizational requirements. Requirements ini sistem requirements umum yang berdasarkan dari kebijakan prosedur di dalam organisasi. Yang ketiga, external requirements. Kategori ini mencakup semua requirements yang berasal dari faktor eksternal yang dari sistem maupun proses pengembangan. Adalah fungsi-fungsi yang diperlukan pada suatu software. Jadi misalkan fungsi-fungsi utama apa saja yang diperlukan pada dalam software tersebut. Yang kedua ada system requirements. System requirements adalah deskripsi yang lebih terperinci mengenai fungsi-fungsi layanan-layanan dan batas operasional dari sistem software. Dokumen system requirements kadang disebut functional specification, harus mendefinisikan secara tepat apa yang akan diimplementasikan. Jadi misalkan system requirements itu adalah keperluan yang diperlukan pada suatu sistem yang akan dijalankan pada software tersebut. Jadi misalkan algoritma apa saja yang akan dipakai dan struktur apa saja yang digunakan pada software tersebut. Jadi itulah requirements engineering yang ada pada ada pada rekayasa perangkat lunak untuk engineering tersebut. Jadi selain itu ada juga fungsional dan non-fungsional requirements.
Jadi misalkan functional requirements, pernyataan mengenai layanan yang harus disediakan oleh sistem. Jadi misalkan functional requirements, fungsi-fungsi utama apa saja yang diperlukan dalam software tersebut yang akan dibuat, dirancang pada salah satu software tersebut. Sekian saja pertemuan 5 hari ini. Terima kasih.